Sore itu di sebuah museum di London, ada seorang pemandu yang sedang menjelaskan salah satu barang yang ada di museum itu. Tiba-tiba ada dua orang berpakaian ala Romawi datang menghampiri dan merusak kaca barang tersebut, terus kemudian mengambilnya. Salah satu di antaranya memegang tongkat itu dan merasakan kekuatan superpower mengalir di dalam darah dagingnya. Dan dia segera membisikkan sesuatu kepada pengunjung dan menyebabkan kekacauan yang tidak bisa dihindarkan. Museum itu seketika menjadi kacau balau atas ulah mereka. Mereka mengubah seluruh pengunjung yang tidak bisa lari menjadi sebuah batu dan menghancurkannya. Di dalam sebuah rumah yang jauh dari keramaian, tampak sebuah keluarga yang akrab satu sama lain menikmati akhir pekan mereka. Kemudian mereka semua keluar dari rumah dan seketika berubah menjadi superhero. Mereka beraksi setelah mendapatkan kabar ada kerusakan yang terjadi di sebuah jembatan layang dan mereka berusaha untuk menyelamatkan semua penduduk kota yang sedang mengalami bahaya. Mobil merah itu hampir saja terjatuh ke dalam sungai. Tapi tenang saja karena ada superhero kita yang sudah datang siap sedia untuk membantu mereka. Mereka tampak sibuk dengan kewajiban mereka masing-masing. Dan setelah selesai, mereka muncul sebagai seorang pahlawan. Setelah selesai misi itu, mereka kembali ke markas mereka. Mereka terlihat begitu senang dan merayakan kemenangannya. Billy tampak sedang memimpin rapat untuk misi selanjutnya, tapi ternyata timnya tidak berkenan dan karena mungkin kecapean jadi satu persatu meninggalkan ruangan. Sementara itu, Hepzibah dan Calypso datang ke penjara bawah tanah yang sudah mereka sediakan dan mengetuk penjara itu. Mereka mengintimidasi penyihir yang sudah ditahannya untuk segera memberikan mantra kepada tongkat yang sudah mereka pegang biar dapat superpower yang ada di dalam tongkat itu. Scene berpindah ke sebuah kampus yang ada di kota itu. Tampaklah seorang anak muda yang sedang dibully sama teman-temannya. Muncul sosok cewek cantik menghampirinya dan kemudian memberikan harapan kepada Freddy. Di dalam penjara, penyihir akhirnya berhasil mengambil serpihan dari tongkat yang dipegang oleh Atlas bersaudara. Dia memberikan pesan melalui mimpi kepada Batson agar segera menyelamatkannya. Kasihan juga ya melihat kehidupan Freddy kalau malam jadi superhero, tapi kalau paginya saat menjadi manusia biasa di kampus, dia menjadi pecundang dan sering banget dibully sama teman-temannya. Freddy berusaha bertemu dengan Batson yang semalam mendapatkan mimpi. Lebih menjadikan lagi kalau melihat kehidupannya dari Batson. Dia itu bertindak sebagai pemimpin tapi yang gagasannya tidak dituruti oleh anggota timnya. Seperti saat dia menjelaskan mimpi yang dia perolehnya dari semalam. Akhirnya karena merasa kasihan, salah satu dari mereka menyarankan agar mencari informasi dan bertanya kepada seorang pena. Bukan seorang, tapi sebuah pena yang ternyata dia mengetahui segala hal yang ada di dunia ini. Keren ini. Dan mereka memperoleh petunjuk. Freddy dan cewek yang baru dikenalnya itu tampak akrab di atas gedung. Freddy bercerita bahwa dia kenal dengan salah satu superhero dari anggota Shazam dan dia pengen mengenalkan superhero itu kepada wanita cantik itu. Sementara itu anggota yang lainnya masih mencari informasi terkait dengan Atlas bersaudara dan ternyata mereka itu adalah dalang dari semua kekacauan yang bermula di awal film tadi di museum dan akhirnya mereka menemukan sesuatu yang berharga. Berita tentang penyerangan yang ada di museum segera saja menghiasi layar kaca yang ada di markas mereka. Mereka bingung kenapa tongkat itu sampai ke London. Setelah mereka ingat, Shazamlah yang mengambil tongkat itu dan kemudian mematahkan jadi dua dan masukkan ke Museum London. Mereka akhirnya mengetahui nama ketiga dari Athena bersaudara. Freddy yang berubah menjadi superhero memberikan pengertian atas kepercayaan yang ada di dalam manusia. Dan tanpa mereka sadari, muncullah dua sosok saudarinya menyerang Freddy. Tenang saja karena hal itu langsung terdeteksi oleh Shazam yang berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan Freddy dari ancaman kedua orang itu. Di sini Freddy baru sadar bahwa Antea ternyata salah satu dari mereka. Shazam dan yang lainnya berhasil bersatu tapi tidak dengan Freddy. Freddy berhasil dipegang dan disandra oleh ketiga Antea bersaudara.
yang terus kemudian muncullah sebuah perisai yang sangat kuat sehingga Billy dan teman-temannya tidak bisa keluar dari perisai tersebut. Sementara ketiga putri Atlas berada di luar. Freddy yang tertangkap segera saja dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah bersama seorang penyihir. Dia merasa kaget dan bingung kenapa dia berada di dalam penjara itu. Di dalam markas Shazam sedang berlangsung rapat tim. Ini rapat tim antar anggota yang kepingin mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi dan mereka mencoba bernegosiasi dengan ketiga putra Atlas. Mereka berinisiatif untuk mengirimkan surat negosiasi. Jauh berada di dalam dunia bawah tanah, Freddy yang sudah tertangkap diintimidasi oleh ketiga putra Atlas. Dia dipaksa untuk memberikan nama-nama para pejuang itu. Sejurus kemudian, merpati yang membawa surat yang ditulis Shazam dan temannya datang. Hespera membaca maksud apa yang diinginkan oleh Shazam. Freddy dan seorang penyihir dimasukkan ke dalam lubang gelap. Sejurus kemudian ada sesosok monster yang menakutkan menghampiri mereka. Hampir saja mereka dilahap oleh monster itu. Tapi ada Antea yang menyelamatkan mereka dengan kekuatan supernya. Siang itu, Shazam sedang menanti Hespera untuk bernegosiasi tentang Freddy. Hespera mencoba menjelaskan kenapa dia memburu Shazam dan teman-temannya. Dia mengatakan bahwa Shazam telah mencuri kekuatan warisan dari keluarganya. Negosiasi tampaknya buntu. Masing-masing pihak bersikeras untuk tidak menyerah. Dan pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan. Mereka berusaha mengalahkan satu sama lain. Shazam berusaha mengalahkan Hespera seorang diri, sedangkan yang lainnya berusaha mengalahkan Calypso, adik dari Hespera. Hespera tetap berusaha untuk meyakinkan Shazam dan yang lainnya bahwa dia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga dari keluarganya. Shazam secara mudah mengalahkan Hespera. Selebrasi ternyata terlalu cepat. Itu hanya trik dari Hespera. Hespera terus kemudian merangkak bangkit dan menghajar habis Shazam beserta kedua saudarinya. Meskipun demikian, dengan kekuatan supernya dan tanpa putus asa, akhirnya Shazam berhasil menaklukkan Hespera. Shazam dan kedua saudarinya itu keluar dari lubang bawah tanah. Mereka membawa Hespera pergi menuju markas. Mereka menuju ke sebuah toilet. Ternyata toilet itu adalah pintu masuk ke markas Shazam dan teman-temannya. Hespera yang sudah tertangkap dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah yang berada di dalam markas Shazam. Shazam dan teman-temannya merasa sangat puas dengan hasilnya. Tidak berselang lama, Hespera keluar dari penjara dan sekali lagi itu hanya trik dari Hespera. Hespera yang keluar dari penjara menemukan benih kehidupan yang selama ini dia cari untuk mengaktifkan super power yang ada di dalam tongkat yang dia miliki. Dia membawa kembali benih kehidupan itu ke dunianya. Freddy dan penyihir berusaha untuk mengambil kembali benih kehidupan itu. Karena dengan benih kehidupan itu akan menimbulkan kekacauan di dunia mereka. Awalnya Freddy berhasil mengambil benih itu. Tapi karena kecerobohannya, dia menjatuhkan benih itu dan akhirnya ketahuan. Melalui pintu rahasia yang dimiliki oleh Shazam, dia berhasil menemukan tempat persembunyian dari ketiga bersaudara. Dia menyelamatkan penyihir dan Freddy serta membawa benih kehidupan ke dunianya. Ketiga saudara Atlas mengejar hingga ke dunia nyata. Orang tua Billy yang sedang asik tidur dikejutkan dengan hadirnya monster raksasa yang menerobos dan menghancurkan rumahnya. Hespera dan Calypso terus mengejar dan merubah mereka menjadi manusia biasa dengan bantuan tongkat ajaib tentunya. Shazam menyelamatkan saudarinya yang dijatuhkan dari langit. Benih kehidupan jatuh ke tangan Calypso. Seharusnya dia menanamnya di dunia bawah tanah. Tapi Calypso terlalu ambisi dengan balas dendam. Dia menanam benih itu di tengah tanah lapang. Dengan cepat, benih itu tumbuh dan menyebabkan kerusakan di mana-mana. Tidak terbayang kerusakan yang diakibatkan oleh benih itu, karena ia tumbuh bukan di dunia yang seharusnya. Darinya, lahirlah monster-monster menakutkan dan jahat yang siap membuat kerusakan dan keonaran di kota itu. Keluarga Billy melarikan diri dengan mengendarai mobil, sementara Shazam dan yang lainnya memantau keadaan dari atas gedung. Antea, gadis cantik yang dicincar oleh Freddy, berpamitan dan memilih menjadi manusia untuk menyelamatkan Freddy.
Pohon kehidupan kini sudah tumbuh dengan kokoh, selaras dengan ambisi Calypso untuk balas dendam. Di sini terjadi pemberontakan. Hespera secara sadis ditusuk oleh monster dari belakang. Sementara Antea, dia dipaksa untuk memihak. Karena menolak, kekuatannya diambil paksa oleh Calypso, sehingga menjadi manusia biasa seperti Freddy. Keluarga Billy yang berada di dalam mobil diserang oleh para monster jahat. Mereka mencari kelemahannya dengan bertanya kepada pena ajaib. Sementara itu, Shazam tampaknya kewalahan menghadapi Calypso yang dipersenjatai naga raksasa dan kekuatan super yang berasal dari tongkat ajaib. Shazam sempat terpental jauh, menabrak mobil hingga baju perangnya terbakar. Sang penyihir dan lainnya menyusuri kota mencari unicorn, hal yang ditakuti oleh para monster. Mereka menemukan sosok unicorn yang menyeramkan. Dari petunjuk pena ajaib, mereka mengetahui bahwa kesukaan unicorn adalah sesuatu yang manis. Mereka menaklukkan unicorn dengan permen warna-warni. Para monster yang sedang asik membuat kerusakan segera saja diterjang oleh pasukan unicorn yang dikendarai oleh teman-teman Shazam. Satu persatu mereka tumbang. Shazam berhasil menemukan Hespera yang sudah terkapar sekarat. Dengan kekuatan petirnya, Shazam mencoba menyelamatkannya dari kematian. Hespera akhirnya siuman. Mereka tanpa berdiskusi dan merencanakan sesuatu untuk menjebak Calypso. Naga dan Calypso berhasil menemukan Antea dan Freddy. Antea mencoba kekuatannya tapi gagal. Freddy dengan segala cara menghalau naga agar tidak menghabisi mereka. Naga siap menghabisi keduanya. Di saat yang tepat, Shazam datang memegang ekor naga dan membuat tipu muslihat sehingga dapat merebut tongkat ajaib yang dipegang Calypso. Shazam memancing Calypso untuk mengejarnya, bukan Freddy dan Antea. Shazam dengan kecepatan tinggi memancing Calypso dan naga terbang itu ke suatu tempat. Dengan sisa tenaga yang dimiliki Hespera, dia menyihir kubah ajaib yang menyelimuti kota menjadi lebih sempit. Dan tampaknya ini adalah trik yang jitu untuk menjebak Calypso dan naga terbang itu ke dalam tipu muslihat dari Hespera dan Shazam. Naga mencoba melawan, tapi itu sia-sia karena kubah itu terlalu kuat. Tinggallah Shazam dan Calypso di dalam kubah itu. Warga dan keluarga Billy hanya bisa melihat Shazam dari luar. Mereka tampak sedih. Shazam bertempur habis-habisan menghadapi Calypso. Dengan kekuatan petir yang dimilikinya, dia memulai memberondong setiap sudut kubah dengan petir bertegangan tinggi. Dengan segala kemampuan, dia akhirnya berhasil memojokkan Calypso hingga kemenangan jatuh pada Shazam. Dengan kalahnya Calypso, semua pasukan yang dibawa ke dunia nyata juga ikut hancur. Mereka berubah menjadi debu tak bersisa. Di bawah puing-puing kubah yang hancur dan sisa pertempuran, mereka mencari Billy. Dia ditemukan dengan kondisi yang memprihatinkan. Mereka menganggapnya sebagai dewa dan juga manusia yang sudah mati. Shazam diberi kehormatan. Prosesi pemakamannya berada di kuil tertinggi Athena. Semua merasa kehilangan. Sang penyihir menganggap bahwa sudah tidak ada dewa yang tersisa. Sampai pada akhirnya si cantik Gal Gadot, maksudku Wonder Woman, datang dengan anggunnya dan tanpa banyak bicara, si Gal Gadot ini mengambil tongkat dan menancapkan ke tanah. Seketika itu juga, kehidupan di sekitarnya bangkit kembali. Wow, keren ini Gal Gadot ya. Berkat kekuatan super dari tongkat ajaib, semua kekuatan dewa kembali pulih. Tak terkecuali Shazam yang sejatinya sudah dikubur. Semua tampak gembira menyambut Shazam bangkit dari kubur. Ngeri ya. Di tengah-tengah pelukan keluarganya, Shazam terperangah dengan kehadiran Wonder Woman. Secara dia dari dulu tuh pengen banget ketemu dan mengajaknya kencan. Sampai terbawa mimpi loh. Wonder Woman hanya bisa tersenyum melihat saltingnya Shazam. Dia masih dianggap anak kecil yang belum pantas kencan dengannya. Ups. Akhirnya mereka semua kembali ke kehidupan normal. Dan seperti biasa, happy ending. Dan film pun selesai. Shazam Fury of the Gods adalah sequel yang sangat dinamis dan menyenangkan. Film ini menghadirkan petualangan baru penuh aksi dan humor dari pahlawan Super Shazam. Ketika ia harus menghadapi ancaman baru yang kuat, dengan visual yang menakjubkan, pertarungan yang spektakuler, dan sentuhan kecerdasan emosional, film ini berhasil menyajikan kisah yang menyenangkan dan menghibur bagi para penggemar superhero.
Saya sangat senang bisa berbagi momen dan konten menarik dengan kalian semua, dan terima kasih sudah bergabung di sini dan memberikan dukungan yang luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.